Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syakra Maruf Syafi'i dengan NIM 24110101076 dari kelas A2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang teori-teori perkembangan dalam behaviorisme. Yang pertama yaitu teori kognitif sosiokultural dari Vygotsky. Menurut pandangan Vygotsky, perkembangan anak tidak hanya berasal dari dalam diri, tetapi sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya di sekitarnya. Yang artinya, cara berpikir anak sangat dibentuk oleh lingkungan sosial di mana tempat ia tumbuh. Selanjutnya, teori pemrosesan informasi. Teori ini menggambarkan pikiran kita seperti komputer, yang biasanya anak-anak menerima informasi lalu menyimpannya dan menggunakannya saat diperlukan. Teori ini menekankan pentingnya strategi belajar dan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, mengevaluasi teori kognitif. Teori kognitif memberikan dasar penting bagi pemahaman tentang konstruksi aktif dari pemahaman. Namun, teori kognitif juga punya kelemahan. Kadang teori ini terlalu menyamaratakan tahapan perkembangan dan kurang memperhatikan bahwa setiap individu itu unik dan punya kecepatan belajar yang berbeda. Setelah itu ada teori perilaku dan kognitif sosial. Behaviorisme percaya bahwa perkembangan anak terutama berasal dari pengalaman dan lingkungan, bukan dari pikiran atau faktor internal. Ada dua tokoh penting dalam pendekatan ini, yaitu B.F. Skinner dan Bandura. Masuk ke teori pengkondisian operan oleh B.F. Skinner. Teori ini menyatakan bahwa perilaku bisa dipelajari melalui konsekuensi. Jika perilaku diberi hadiah atau penguatan, maka perilaku itu cenderung akan diulang. Dan sebaliknya, jika diberi hukuman, maka perilaku itu akan berkurang. Setelah itu, ada teori kognitif sosial Bandura. Bandura menambahkan bahwa anak juga bisa belajar hanya dengan mengamati orang lain, tanpa harus mengalami sendiri. Misalnya, anak belajar dari guru, orang tua, atau teman melalui contoh dan teladan. Mengevaluasi teori perilaku dan kognitif sosial. Meski teori ini bermanfaat, ada beberapa kritik bahwa behaviorisme cenderung mengabaikan proses berpikir internal. Namun, kelebihannya, teori ini menekankan pentingnya lingkungan dan penelitian ilmiah dalam memahami perilaku. Selanjutnya ada pengkondisian klasik Ivan Pavlov. Pengkondisian klasik adalah proses belajar melalui asosiasi. Contohnya, seperti anjing yang belajar mengeluarkan air liur ketika mendengar seperti anjing belajar mengeluarkan air liur ketika mendengar bel karena bel dikaitkan dengan makanan. Stimulus yang awalnya netral menjadi pemicu respons setelah diasosiasikan. Selanjutnya ada generalisasi, diskriminasi, dan kepunahan dalam pengkondisian klasik. Ketiga konsep ini sangat penting, yaitu generalisasi respon menyebar ke stimulus yang mirip, diskriminasi hanya merespon stimulus tertentu, dan kepunahan respon menghilang jika tidak lagi diperkuat. Selanjutnya ada desensitisasi sistematis. Dalam praktiknya, teori ini digunakan untuk membantu orang mengatasi rasa takut atau kecemasan. Caranya adalah dengan mengaitkan situasi yang menegangkan dengan rasa relaksasi melalui visualisasi yang dilakukan secara bertahap. Setelah itu mengevaluasi pengkondisian klasik. Kelebihan teori ini adalah efektif menjelaskan respon otomatis seperti rasa takut, tetapi kurang cocok untuk menjelaskan perilaku yang disengaja atau yang lebih kompleks. Selanjutnya ada pengkondisian operan. Dalam pengkondisian operan, perilaku dipengaruhi oleh konsekuensinya. Kalau kita memberi penguatan, perilaku akan meningkat. Kalau diberi hukuman, biasanya perilaku bisa berkurang. Setelah itu ada penguatan dan hukuman. Penguatan adalah cara memperkuat perilaku yang diinginkan, sedangkan hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, memberi pujian itu adalah penguatan, memberi teguran adalah hukuman. Ada beberapa jenis penguatan, yaitu penguatan positif bisa dilakukan dengan memberi sesuatu yang menyenangkan, misalnya hadiah. Penguatan yang negatif menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya membebaskan tugas jika anak menunjukkan sikap baik. Selanjutnya ada generalisasi, diskriminasi, dan kepunahan dalam pengkondisian operan. Generalisasi di sini yaitu perilaku sama muncul di situasi yang mirip. Diskriminasi, anak belajar membedakan kapan perilaku akan diperkuat, sedangkan kepunahan yaitu perilaku berhenti jika tidak lagi diperkuat. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.